Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di mata kuliah Design for Responsive Web Design. Oke, di pertemuan kali ini, ya, di pertemuan 10 ya. Oke. Nah, di pertemuan hari ini saya akan bahas ya materi lanjutan dari minggu sebelumnya, ya. Kalau di minggu lalu kita sudah bisa untuk membuat proses jadwal mata kuliah, ya, penjadwalan dari mata kuliah. Oke. Nah, jadi kita sudah bisa bikin untuk jadwal mata kuliah, ya. Juga kemarin udah juga bisa bikin edit dan delete-nya juga kemarin, ya. Oke. Eh di pertemuan hari ini, ya, pertemuan saat ini saya akan bahas yaitu pengelolaan manajemen user. Ya, jadi kita akan membuat sebuah aplikasi di mana beberapa user dapat masuk ke dalam sistem. Kalau saat ini yang masuk ke dalam sistem itu hanya administrator nih, gitu ya. Nah, kalau dari sistem yang kita bangun, si mahasiswa dan si dosen harusnya juga bisa login nantinya, ya, untuk nanti si mahasiswa dan si dosen dapat melihat jadwal mereka dan segala macamnya, ya. Oke, karena di sini yang sudah login adalah administrator, ya. Maka sekarang kita akan bikin untuk login mahasiswa terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di tabel, ya, lihat di tabel, untuk login kan kita masuk menggunakan tabel user, ya. Untuk masuk login kita menggunakan tabel user di sini. Ada tabel user. Nah, eh sedangkan untuk data mahasiswa dan data dosen itu sendiri dia berada pada tabel yang berbeda, gitu ya. Nah, di sini kita lihat dia memiliki tabel yang berbeda untuk dia dapat login. Kalau mau login, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke. Pertama, kita bikin dulu folder untuk mahasiswa dan dosen. Oke, silakan diklik new folder. Kita akan bikin folder dosen satu, lalu folder mahasiswa satu lagi. Oke, lanjut, ya. Kalau dosen mahasiswa masih kosong di sini, ya. Oke, kita kopikan saja yang dari admin. Oke, kita kopikan saja yang ini, beranda, index, logout. Kita kopikan dari yang admin. Copy, lalu kita pastikan ke bagian dosen dan mahasiswa. Oke, ini beranda dosen, ini beranda yang ada di mahasiswa indeksnya. Oke, berarti sudah ada beranda indeks logout di mahasiswa dan ada di dosen juga. Oke, sekarang kita akan masuk ke aplikasi kita. Nah, kalau kita cek di sini, ya. Nah, admin, ini dosen, udah ada 3 file, mahasiswa juga sudah ada 3 file. Oke, pertama kita atur settingan login kita terlebih dahulu. Kalau dulu login kita kan baru satu, ya, baru cuma untuk satu akun, yaitu untuk user saja, itu si administrator, ya. Sekarang bagaimana supaya nanti mahasiswa dan si dosen juga bisa login ke sistemnya masing-masing. Oke, kita buka dulu, ya, login kita, ya. Ini login kita, ya, indeks php yang berada di luar sekali. Ini untuk login kita kan, ya. Nah, ini login kita sebelumnya. Oke. Nah, sekarang caranya adalah saya akan mengcopy aja. Saya copy aja di sini. String SQL user ini dan string row ini saya copy terlebih dahulu. Copy. Lalu saya pastikan di bawahnya. Paste. Nah, SQL user yang saya paste tadi saya ganti jadi SQL DOS. Ya, artinya ini dosen. Berarti select bintang from tabel dosen where username-nya, ya, jadi username ini, jadi nanti si dosen dia akan login menggunakan NIDN-nya, ya, NIDN dosen, ya. Saya coba cek dulu bener nggak namanya NIDN dosen.
oh ya, NIDN dosen ya. Jadi dia akan login menggunakan NIDN dan passwordnya juga nanti NIDN juga ya. NIDN dosen itu dia sebagai username-nya nanti, N password dan NIDN-nya, dan NIDN lagi dosen lagi untuk nanti dia sebagai passwordnya ya. Di sini saya ganti jadi row 1 MySQL numero SQL dos ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kalau tadi kan baru ada satu ya, sekarang saya tambahkan di sini SQL dos untuk dia sebagai dosen masuk di sini nantinya. Nah, selanjutnya kalau ini udah selesai di atas, nah di sini ada if ya, ada if ya. Ini jika. Nah, kalau logikanya ini jika yang dipilih itu adalah string row, berarti ini ya yang di atas ya, string row ini berarti dia memilih tabel user. Berarti kalau kita ingin masuk sebagai dosen, berarti kita kopikan lagi nih dari if nih ya. Coba cek tutupnya ya, jadi jangan sampai salah copy if ini sampai sini, copy, lalu kita pastikan ya. Kita ganti jadi di sini adalah else if. Nah, di sini kita harus bikinnya apa? Yaitu adalah string row 1. Karena nanti ini di sini kita akan login untuk dosennya. Jadi ini untuk dosen. Nah, ini untuk admin, ini untuk dosen. Oke, kita ganti string row 1. Di sini kita ganti jadi rdos. Ya, MySQL fetch array SQL dos. Kita sesuaikan. Oke, session start nama dosen. Di sini pas dosen ya. Ini string r usernya di sini, ini bukan r user ya, berarti di sini r dos. Jadi kita harus teliti ya, jadi jangan sampai ketinggalan. R dos di sini adalah NIDN. Ini juga NIDN dosen. Oke. Script lanjut, confirm login berhasil. Jika dia berhasil, dia pergi ke dosen ya. Oke. Nanti jika ini kita login menggunakan dosen, ini kita akan masuk ke halaman dosen. Nah, untuk login kita di sini sudah rasa saya sudah bisa ya, tapi nanti kita akan cobakan. Namun terlebih dahulu kita atur dulu nih yang indeks yang ada di dosen ya. Indeks yang ada di dosen. Karena sebelumnya kan kita copy dari admin. Berarti settingannya masih menggunakan admin di sini nih ya. Oke, kita coba. Kita buka dulu indeksnya. Nah, ini dia ya. Berarti kita harus ganti nih. Ini indeks yang ada di dosen ya. Indeks yang ada di dosen. Kita ganti di sini. Berarti di sini adalah nama dosen ya. Jika ini confirm ya, Anda harus login kembali. Ini oke. Nah, SQLA kita biarin aja. MySQL fetch SQL query string const select bintang from tbl dosen. Where ya NIDN dosennya sama dengan session, yaitu nama dosen. Nah, ini MySQL fetch array ini benar. Oke. Ini berarti kita ganti ya, dashboard dosen. Ya, ini setup, ini sama semuanya. Ya, ini sama semuanya, ini biarin aja ya. Paling nanti kita ganti-ganti itu adalah bagian menu-menunya ya, menu-menu apa aja yang ada. Nah, lalu di sini kata-kata selamat datangnya itu ya, ini perlu kita ganti lagi. Nah, berarti di sini selamat datang, lalu siapa nama dosennya? Berarti echo string ra yaitu nm dosen. Oke, save. My profile logout ini sudah benar ya untuk logoutnya ya. Nah, lalu untuk bagian menu lagi nih. Nah, bagian-bagian menu ini yang perlu nanti kita ganti. Kita sesuaikan saja nanti gantinya ya untuk bagian menu ini nantinya ya. Untuk di dosen kita coba
Dari sini kita buka ya. Kita klik bukanya di sini, kita lihat tutupnya di sini. Ya, jadi master data ini kita hapus. Kita klik bagian LI bukanya sampai LI tutupnya. Nah, ini dia ya. Kita hapus. Kita hapus. Jadi di sini kita bikin dulu untuk si dosen dia melihat jadwal aja. Jadwal. Ya. Nah, jadwal kita ganti tadi yang penjadwalan kita ganti jadi jadwal. Ya. Lalu indeks TPHP bisa kita ganti di sini jadwal, data jadwal saja ya. Kita bikin saja data jadwal, nanti dia bisa aja nanti. Lalu di sini jadwal ajar. Jadwal ajar. Oke. Ini kita hapus saja ya kualifikasi ini ya. Kita hapus saja ini kualifikasi. Ingat dari bukanya kita cek ini bagian tutupnya nih ya. Copy. Lalu kita pastikan. Oke, kita save. Lalu di sini, nah ini kita ganti aja, kita hapus saja ini sebagian. Ya, kita hapus saja. Nah, kita tinggalin aja segini. Daripada banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak. Ini kita hapus saja. Ini yang lain, tinggalin aja data jadwal nantinya. Oke. Nah, oke, kita save ya. Oke. Nah, berarti ini nanti kita sudah bisa masuk ke halaman data jadwal nanti ya. Nanti kita akan bikin halaman data jadwalnya. Kalau di sini kan belum kita bikin ya, belum di foldernya belum kita bikin ya data jadwal. Tapi nanti untuk di bagian menu aja nantinya, di bagian menu aja. Oke, ini untuk bagian indeks sudah ya. Bagian indeks sudah. Coba kita cek bagian beranda. Untuk bagian beranda hampir saja semuanya ya, nggak perlu ada yang kita ganti sebelumnya ya. Karena kita belum masuk untuk setting-setting beranda ini nantinya. Oke, berarti untuk indeks ini kalau misalkan kita login kita udah masuk nih, udah bisa masuk ke halaman dosen kita. Oke, kita cobakan. Kita cek dulu di sini, contohnya di sini saya ya yang login ya 04, 08, 05, 95, 01. Oke, kita cobakan. Oke, saya coba logout dulu di sini. Oke. Oke, berarti di sini saya bisa masuk sebagai admin di sini, bisa masuk sebagai dosen di sini juga, masuk sebagai mahasiswa di sini juga. Oke, kita cobakan. Tadi untuk dosen 04, 08, 05, 95, 01 ya, 04, 08, 05, 95, 01. Kalau kita misalkan passwordnya terserah saja gimana ya. Sign in. Oke, username dan password gagal. Oke, berarti saya coba masukkan akun saya 04, 08, 05, 95, 01, 04, 08, 05, 95, 01. Oke, saya coba sign in. Oke, login berhasil. Oke, harus login kembali. Oke. Saya juga nggak tahu nih masalahnya kenapa ya harus seperti itu ya, login kembali seperti itu padahal kodenya sudah benar. Coba sign lagi. Oke. Oke, harus login kembali. Coba saya coba lagi ya. 04, 08, 05, 95, 01. Oh my god. Oke, kita coba cek di sini ya. Kayaknya ini ada masalah di sini. Berarti kesalahan itu pada ada di indeks ini. Ya, di indeks ini. Dia selalu seperti ini nih, ya. Selalu seperti ini nih. Ya.
Oke, kita coba hapus bagian session ini ya. Kita hapus bagian ini aja. Nih. Ya, jadi kita bikin seperti ini aja langsung. Ya. Oke, kita coba refresh dulu. Oke, kita cobakan lagi. 04 08 05 95 01 04 08 05 95 01 sign in. Oke. Jadi bagian tadi itu, bagian atas tadi itu saya hapus ya. Oke, di sini muncul selamat datang. Nah, akibatnya karena saya menghapus yang tadi itu, bagian session yang tadi itu, jadi kita nggak bisa manggil session yang tadi, ya. Jadi sessionnya kosong di sini jadinya, ya. Sessionnya kosong di sini jadinya, gitu, ya. Itu yang jadi masalahnya. Untuk login dia bisa sebenarnya, tapi yang jadi masalah di sini. Nah, if sessionnya di sini yang kosong jadinya. Berarti katanya dia tuh tidak menangkap adanya nama dosen di sini, session nama dosen. Oke, kita coba cek dulu di bagian loginnya ya. Di sini sih sebenarnya sudah sama. Oh, ini salah nih. Ya, kita coba lagi. Mungkin ada kesalahan karena kesalahan di sini ya. Kita coba lagi. Ini SQL dosen nih benar. Ya, kalau kita coba cek di atas ini juga row 1 ini benar. SQL DOS ini SQL. Oh, ini juga salah nih. Select item from dosen, ini end dosen, ini end dosen juga. Oke, kita coba. Ini logout. Oke, kita coba login kembali. Oke, admin. Kok admin ya? Kita login sebagai dosen 04 08 05 95 08 05 95 01 ya 04 08 05 95 01 sign in. Login berhasil. Oke, dia masuk ke dosen ternyata. Berarti karena kesalahan yang ada di sana tadi ya. Oke, berarti di sini sudah masuk dia. Nih ke halaman dosen. Ya, selamat datang Firnas Mkom. Jadi ini dia sudah berada di halaman dosen itu sendiri. Ya. Jadi nanti dia bisa menampilkan nih untuk data jadwal dosen apa saja segala macamnya ya. Nah, jadi seperti itu dianya. Oke, jadi di sini ada menu jadwal ajar di sini. Oke. Nah, lalu setelah ada dosen berarti kita masuk juga sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, kita coba cek di sini mahasiswa berarti kita anggap dia login dengan menggunakan NIM-nya. Nah, ini mahasiswa. Jadi nanti kita bisa login dengan menggunakan NIM mahasiswa ini nantinya. Ya. Oke, sekarang kita cobakan. Ini dosen kita keluarkan saja dulu, ya. Dosen kita keluarkan dulu saja dulu. Nah, berarti gimana caranya? Sama seperti yang tadi ya. Sama seperti tadi, kita kopikan lagi nih. Ya, untuk bagian atas itu kita kopikan lagi. Ya, lalu kita ganti di sini SQL MHS. Untuk menginisialkan kalau dia ini memilih untuk mahasiswa gitu ya, select bintang from TBL MHS ya, where name mahasiswa ini sama dengan string user ya, jadi username nanti dari name mahasiswa ya. Kita ini harus disamakan ya, kita cek ini berarti harus sama ya, name mahasiswa. Lalu passwordnya juga dari name mahasiswa. Oke, berarti ini row 2 saya ganti. MySQL di row berarti di sini adalah SQL MHS. Oke.
ya, SQL MHS. Oke, ini tadi bagian if ya, ini tuh bagian admin, ini bagian dosen ya. Kita kopikan saja nih, kita kopikan saja. Copy. Lalu kita pastikan ya, ini untuk mahasiswa ya, berarti row 2 ya, RMHS MySQL fetch di sini SQL MHS ya. Di sini berarti session untuk nama MHS dan ini pas MHS. Nah, ini string R MHS, ini juga. Ini DN, ini ganti jadi NIM mahasiswa. Ini juga diganti jadi NIM mahasiswa. Oke. Kalau nanti dia berhasil, dia akan pergi ke folder mahasiswa ya. Jadi nanti kalau berhasil dia akan pergi ke folder mahasiswa ini ya. Oke. Nah, berarti yang bersama dengan dosen tadi, kita atur lagi settingan kita tadi ya, atur lagi settingannya. Kita buka lagi bagian indeksnya ya, ini diganti ini. Session nama admin sebelumnya diganti jadi nama MHS ya. Kalau nanti dia ada kegagalan, maka dia harus login kembali ya. Di sini SQLA kita biarkan aja SQLA, MySQL query select bintang from TBL MHS ya, dimana ya NIM-nya NIM underscore mahasiswa itu sama dengan session nama MHS. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dia nanti dashboard mahasiswa. Oke. Nah, lanjut ke bawah, kita cek kembali bagian bawah ya. Untuk di bagian menampilkan selamat datangnya itu kita coba cek kembali. Oke, ini dia. Selamat datang. Ini berarti RA, berarti di sini adalah NM mahasiswa. Oke. Logout ini sudah sama. Dashboard. Oke, ini master data ya. Master data ini kita hapus saja ya. Master data kita hapus saja. Sama seperti dosen tadi, coba dicek buka LI buka sama LI tutupnya ya. Ini kita blok ya, kita blok lalu kita hapus ya. Oke, berarti ini LI buka sama LI tutupnya nih. Untuk kualifikasi juga seperti itu, kita hapus saja sama kayak di dosen tadi ya. LI buka LI tutupnya kita blok lalu kita hapus. Nah, ini berarti jadwal. Nah, berarti ini tetap biarin aja jadwal mata kuliah ya. Untuk ini pack data jadwal ini biarin saja ya, biarin saja. Oke. Ini boleh kita tambahkan juga ya. Kita copy di sini. Dari LI buka sampai LI tutupnya di copy ini, copy. Kita pastikan di atasnya. Jadi saya ganti di sini profile kelas. Ya, profile kelas. Jadi dia di sini menampilkan data kelasnya ya. Data kelas dia ada kelas mana sih gitu ya. Oke, profile kelas. Nah, ini jadwal mata kuliah. Ini berarti kita hapus sama seperti yang tadi, kita tinggalkan saja bagian data jadwal saja. Ya, ini dihapus. Ya, tinggalkan saja packnya untuk di bagian data jadwal saja. Nah, jadwal seperti ini. Oke. Oke, ke bawah tidak ada lagi, udah clear ya, udah clear. Oke. Sekarang kita coba login sebagai mahasiswa. Ya, kita coba cek mahasiswa di sini dulu 002 ya, 002 ya. Coba kita logout dulu dari dosen. Oke, ada telah keluar dari sistem. Oke,
Sekarang kita coba login sebagai mahasiswa, berarti 000002 00002. Oke, kita coba sign in. Login berhasil. Nah, sekarang kita login sebagai mahasiswa di sini. Ya, kita masuk sebagai mahasiswa. Oke, di sini selamat datang Aldi Rahman. Dia mahasiswa, sebagai mahasiswa di sini ya. Coba cek ada nggak Aldi Rahman. Ada ya, karena dia login sebagai di sini menggunakan NIM-nya. Oke. Oke, untuk beranda sama ya. Di sini tadi ada jadwalnya, tadi ada profil kelas dan jadwal mata kuliah itu ya. Nah, seperti itu dia. Nah, sekarang kita akan coba ya, kita akan coba dulu untuk menampilkan data ya, jadwal ajar dari si dosen ya, jadwal ajar dari si dosen. Karena di sini kita kan udah bikin ya jadwal ajarnya ya di bagian menunya. Jadwal ajar ya. Nah, ini juga packnya juga sudah ada di sini. Oke. Berarti kita masuk ke dosen ya. Ya, ini sudah dari dosen ya. Berarti kita tambahkan folder di sini dulu. Ya, foldernya adalah jadwal. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam codingan kita. Oke, saya ganti deh, jangan data jadwal ya. Jadi di sini saya ganti dia jadi data ajar ya. Data ajar. Indeks TTP nanti dia akan pergi ke halaman data ajar nantinya, bukan data jadwal ya. Tapi di folder tetap biarin aja data jadwal. Ini data ajar. Ya, ini jadwal, foldernya folder jadwal, nama filenya adalah data ajar .php. Sekarang baru kita bikin filenya ya, karena kalau misalkan kita jalankan ya belum tentu bisa ya, kan nggak bisa ya, karena file data ajarnya kan belum ada gitu ya. Oke, sekarang kita buka halaman admin ya, halaman admin, lalu kita ambil jadwal ya, ambil data jadwal. Ya udah, data jadwal ini kita copy semuanya. Ctrl A, copy. Lalu klik new file ya, buat file baru, pastikan. Ya, pastikan yang kita copy tadi dari data jadwal yang ada di yang ada dari admin tadi. Ya udah, ini kita close data jadwal yang tadi sebelumnya. Ya, biar nggak keganti-ganti ya. Oke. Nah, di sini data jadwal mata kuliah ya. Di sini kita ganti jadi data jadwal pengajaran dosen ya. Nah, di sini apakah perlu tambah data? Nggak perlu ya, nggak perlu kita bikin tambah data. Kenapa? Karena di sini si dosen cuma bisa melihat saja ya, cuma bisa melihat saja. Otomatis ini bagian tambah kita hilangkan ya, tambah kita hilangkan. Ini juga, ini untuk menghapus data nih kita hilangkan juga nih, nggak perlu. Form juga nggak perlu kita bikin karena si dosen nggak perlu ngedelete ya jadwal mata kuliahnya ya. Ini juga kita hapus saja di sini, jadi tinggal aja tab responsif di atas ini. Ini TH kosongnya kita hapus juga ya, jadi tinggal nomor, ruangan, hari, jam, mata kuliah, kelas. Dosennya kita kosongkan saja karena sudah pasti ada dia. Tapi boleh juga biarkan saja ada ya. Nah, juga biarin aja ada. Actionnya nggak usah ada ya, action nggak usah kita pakai action ya, kita kosongkan di sini. Oke, untuk selainnya berarti di sini ya, untuk tipe input checkbox ini juga nggak usah, ini nggak usah ya, jadi langsung dari nomor. Lalu untuk action juga kita hilangkan. Di sini kan ada untuk diedit, delete segala macamnya, kita nggak perlu pakai itu, kita cuma bisa melihat saja si dosen. Ini dihilangkan juga ya. Terus yang terakhir berarti formnya, jangan lupa tutup form dihilangkan. Oke, kita simpan ya, simpan di folder dosen dan di folder jadwal.
jadwal. Kita ganti di sini adalah data underscore ajar titik php. Save. Ya, kita save. Nah, sekarang kalau misalkan kita jalankan, apakah ini sudah bisa? Ya, apakah ini sudah bisa? Nah, kalau misalkan kita jalankan ya, kita jalankan di sini. Oke, kita login sebagai dosen lagi. Oke. 0408059501 0408059501 sign in. Login berhasil. Oke, kita coba cek data jadwal di sini. Kita klik jadwal ajar, maka akan muncul data ajar. Nah, jadi akan muncul data ajar di sini. Oh, ini ada yang tinggal kita hapus di sini. Ruangan, hari, jam, kelas, dosen. Oke, kita coba cek ya. Nomor, ruangan, hari, jam, kelas, dosen. Ini, oh ya, ini juga lupa saya hapusnya di bagian bawahnya ya. Save. Oke. Oke. Jadi di sini ya, kalau misalkan kita klik jadwal ajar, yang muncul itu semuanya, yang jadwal pengajaran semuanya, bukan yang dari dia sendiri, ya, bukan dari dia sendiri. Harusnya yang muncul itu khusus untuk dianya sendiri, gitu ya, khusus untuk dianya sendiri. Yang untuk dosen lain itu nggak tampil. Nah, bagaimana caranya supaya yang tampil itu khusus untuk mata kuliah dia sendiri, ya, yang jadwal dia sendiri. Ya, kayak di sini kan login sebagai Khairunnas ya, berarti di sini yang muncul itu ya cuma satu, yang Khairunnas ini aja. Berarti yang di atas ini nggak usah tampil, nggak perlu tampil, ya, karena dia hanya login menggunakan akunnya dia sendiri. Nah, bagaimana caranya? Oke. Nah, di sini kan udah ada kita bikin ya, udah ada kita bikin di sini, ya. Di sini select bintang from TBL jadwal. Nah, apa yang kurang di sini? Yang kurang di sini adalah where-nya, ya. Jadi yang kurang di sini adalah where-nya. Oke, caranya cukup simpel, ya. Sebelumnya kan kita udah nambahin di sini ya, untuk tabel mata kuliah di sini, ya. Ini kan untuk melakukan proses join itu ya, menggabungkan tabelnya ya ke dalam satu tabel, ya, memanggil datanya. Untuk dosen kan sebelumnya udah kita bikin ya, udah bikin dosen ini kita copy ya, kita control cut aja ya, kita cut ya, kita pastikan dia di atas select bintang from jadwal. Nah, kita pastikan seperti itu ya, kita pastikan seperti itu. Nah, di sini kita ganti ya, SQLD tetap ya, select bintang from TBL dosen where, ya, where apa, yaitu NIDN dosennya. Nah, sama dengan string RA. Lah, datang string RA-nya dari mana, Pak? Ya. String RA-nya datangnya dari mana? String RA itu datangnya dari sini, dari indeks dosennya. Jadi, walaupun filenya terpisah antara indeks dan data ajar, filenya terpisah, tapi karena dia berada di dalam pack ini, ya, jadi dia berada di dalam pack ini, dia masih bisa melakukan pemanggilan data ini, string RA ini. Jadi dia masih bisa untuk melakukan pemanggilan data di sini, ya. Oke, kita cobakan ya. String NIDN ya, NIDN dosen sama dengan string RA NIDN dosen, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita coba nih, dia itu udah kepanggil langsung nih, berdasarkan dosen yang bersangkutan. Tinggal di jadwalnya kita rubah lagi. Ya, tinggal di jadwalnya kita berubah lagi. Itu berarti di sini SQLJ select bintang from jadwal where, ya, where ID underscore dosennya, ya, ID underscore dosennya ada di tabel jadwal ini sama dengan string RD ID underscore jadwal.
Jadi sebenarnya kita bolak-balik aja sebenarnya ya. Jadi sini select bintang from jadwal ya. ID dosen yang ada di jadwal sama dengan string RD, berarti di sini ya RD ini ID dosennya ya. ID dosen gitu. Nah, seperti itu dianya. Nah, sekarang kita coba tampilkan ya. Kita coba tampilkan bisa atau tidak ya. Oke, kita coba refresh. Nah, jadi yang muncul hanya si jadwal si dosen itu saja. Ya, jadi untuk jadwal yang lain nggak muncul dianya. Ya, karena dia hanya mengambil atau memanggil data khusus untuk si dosen yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah proses untuk melakukan multi user tadi. Jadi kita nanti bisa melakukan proses nanti di sini si dosen bisa melihat jadwal khusus jadwalnya dia saja ya. Ini nanti bisa juga kita kembangkan lagi nih. Kita kembangkan lagi, kita tambahkan di sini ya untuk minggu depan kita bisa tambahkan seperti ini. Di sini kita tambahkan tombol ya, tombol di sini, tombol lihat kelas. Ya, lihat kelas. Kalau kita klik lihat kelas ini berarti akan muncul data-data siswa yang ada di kelas ini. Ya, bisa juga nanti itu absensi juga bisa nanti kita tambahkan. Nah, oke. Jadi kita bisa tambahkan. Nah, tugas kalian hari ini adalah di sini saya sudah bikinkan jadwal ajar ya untuk di bagian dosen jadwal ajar. Jadi yang muncul itu adalah jadwal pengajarannya saja. Sekarang tugas kalian adalah silakan bikin untuk di bagian mahasiswanya. Jadi si mahasiswa nanti bisa melihat ya, bisa melihat di sini kalau misalkan kita lihat ya 001 ini kekurangan ya 01 01. Oke. Tugas kalian adalah membuat untuk menampilkan di sini adalah jadwal mata kuliah masing-masing mahasiswa. Jadi nanti kalau misalkan si mahasiswa ke sini, kalau misalkan dia klik jadwal mata kuliah dia akan muncul seperti kayak dosen tadi. Jadi yang muncul hanya kelas dia saja. Ya, untuk kelas yang lain nggak muncul ya. Jadi panggillah dia berdasarkan data kelasnya ya. Jadi silakan dibuatkan prosesnya. Oke, jadi silakan kalian bikin prosesnya dulu ya. Minggu depan kan saya jelaskan bagaimana prosesnya. Oke. Oke, saya rasa cukup seperti itu. Ya, saya rasa cukup seperti itu untuk pertemuan hari ini ya, untuk pertemuan multi user ini ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan proses login dengan banyak akun gitu ya. Mau nanti kalau misalkan ada lagi untuk bagian rektoratnya silakan, untuk bagian baaknya silakan seperti itu. Nah, yang penting utamanya di sini adalah bagian administrator untuk melakukan pengelolaan data, lalu untuk si dosen untuk bisa melihat jadwalnya nanti, bisa melihat nilainya, bisa menginputkan nilainya, atau lalu untuk si mahasiswa nanti bisa login, ya si mahasiswa bisa melihat jadwal kuliahnya kapan, bisa melihat nilainya juga, atau mungkin bisa kita kembangkan lagi nantinya kita juga bisa si mahasiswa juga bisa melihat pengajuan judul tugas akhir bisa di sini nantinya ya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Silakan video tutorial ini ditonton dan dipelajari, dan juga jangan lupa dipraktekkan serta tugasnya dikerjakan. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.